Advokat sebagai profesi yang katanya profesi paling tua, harus menjunjung tinggi moral dan etika. Karena menyandang yang namanya officium nobile atau profesi yang terhormat. Saat ini profesi yang mulia ini tengah berada dalam titik nadir, di mana etika sudah bukan lagi menjadi acuan dalam seseorang advokat berperilaku. Terkait hal itu, saat ini saya sedang bersama dengan abang saya, Bang Andreas Nahot Silitonga, Ketua DPC AAI Jakarta Pusat, yang juga merupakan advokat muda generasi milenial, Bang, kita ya. Boleh, boleh. Boleh ya, bukan generasi Z ya. Kemudahan ini. Apa kabar, Bang? Baik, baik, Kak. Ya. Kita mau berdiskusi santai mengenai etika profesi advokat. Abang kan advokat muda dan track record Abang juga selain banyak sekali bantu orang di pro bono, eh, ya mungkin kita membahas apa yang sudah mulai terlupakan oleh para advokat, yaitu etika. Bang, menurut Abang, menurut pandangan Abang, etika profesi advokat itu apa sih? Oke, Rizka, etika profesi ya. Etika profesi itu kalau buat saya sih, ini saya coba menyederhanakan ya. Itu sebenarnya masalah eh, tata cara kita berperilaku di dalam suatu komunitas. Dalam suatu komunitas, baik itu kalau kita bicara advokat berarti ya. Hmm. Berarti di situ di komunitas advokat itu sendiri dan advokat di dalam hubungannya dengan kliennya dan juga advokat di masyarakat. Nah, artinya itu hanya mengenai pertimbangan baik atau buruk, ya, benar atau salah, dan bertanggung jawab. Ya. Dimana kalau misalnya seorang advokat itu, ya, dalam melakukan apa namanya kegiatan sehari-harinya, dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya, menjalankan tugas profesinya, ya, itu yang dicita-citakan adalah saya menyatakan cita-cita ya, cita-cita ya, itu adalah officium nobile. Officium nobile itu adalah cita-cita semua kita advokat. Di mana advokat itu harus berada dalam posisi yang paling mulia gitu, ya. Kenapa kita mengklaim diri yang paling mulia? Karena memang apa yang kita lakukan itu adalah suatu yang mulia gitu. Eh, saya dulu waktu awal bekerja apa setelah lulus ya, cita-cita saya adalah menjadi hakim. Hmm. Cuman waktu itu karena lulus masih terlalu muda, akhirnya saya bergabung di salah satu law firm terbesar di Indonesia dan 10 tahun kemudian saya baru teringat gitu. Lu bukannya pengen jadi hakim dulu ya? Nah, ternyata Jadi apa lupa Abang. apa iya karena saya menjalankan suatu profesi yang saya sangat gemari ternyata. Hmm. Yang ternyata saya sangat gemari karena prinsip dari seorang advokat itu adalah membela ya, membantu lah, membantu klien, membantu orang ya dalam menjalankan suatu proses hukum. Itu Hmm. tidak semua ya prinsip dasar orang memang kita mau membantu ya. Pastilah kita masuk makhluk sosial, kita memerlukan bantuan dari orang. Nah, pada saat kita melakukan bantuan itu eh, kita mengisi apa namanya? Mengisi hati orang, tapi Hmm. hati kita juga terisi sebenarnya. Hmm. Ada sesuatu yang kita terima juga dengan kita memberi itu. Hmm. Nah, itu yang kenapa eh, saya juga masih mencita-citakan bahwa advokat itu harus dipandang sebagai profesi yang mulia Hmm. gitu loh. Karena pada saat kita sudah bisa menempatkan diri kita di posisi yang mulia, maka satu penghargaan tertinggi dari masyarakat akan kita terima dan orang juga akan percaya sama kita. Nah, dan untuk menuju ke sana kita ya masyarakat Indonesia melalui undang-undang advokat juga dan para advokat melalui organisasi profesi pada waktu itu sudah memberikan toolsnya paling enggak itu yang namanya etika profesi. Etika profesi itu kembali lagi saya bilang itu masalah baik buruk, benar salah dan bertanggung jawab. Artinya apabila kita menjalankan etika itu minimal aja ya, minimal aja seperti yang sudah ada di dalam kode etik advokat itu, maka ya advokat akan sangat dihargai sekali dan saya yakin akan sangat mudah sekali untuk masyarakat menilai kita menjadi sebuah profesi yang official yang sangat mulia. Jadi kalau Abang berat nggak menyandang officium nobile itu? Berat berat karena ya biar bagaimanapun juga
kapan sih kita bisa dikatakan officium nobile? Ya, kapan? Itu bukan karena kita sendiri memuji-muji diri kita, bukan itu. Kalau misalnya kita muji-muji diri kita ya kapan saja kita bisa menjadi officium nobile, kapan saja kita bisa tidak gitu loh. Tapi itu harus 100% pandangan dari masyarakat yang melakukan penilaian tersebut. Nah, jadi itu sebuah tanggung jawab, sebuah cita-cita yang kita bersama-sama nih, seluruh advokat di Indonesia itu harus memiliki konsep yang sama. Jangan sampai nanti ada orang yang sudah berusaha melakukan sesuai dengan etika, dia mempertimbangkan benar salah, baik buruk sebelum dan bertanggung jawabkah itu sebelum dia melakukan suatu tindakan apapun itu ya, apapun itu tindakannya, baik itu di dalam hukum, di luar di dalam pengadilan, di luar pengadilan, dalam dia berinteraksi dengan rekan sejawatnya, dengan kliennya maupun dengan masyarakat, dengan penegak hukum lainnya juga. Nah, itu ada yang berusaha benar melakukan itu. Tapi ada juga kita lihat dalam perkembangannya oknum-oknum dari advokat ini yang kelihatannya menyepelekan itu. Pokoknya gue melakukan sesuatu yang menurut gue benar. Itu aja filternya. Tapi itu nggak salah. Itu nggak salah. Tapi harus ditambah lagi. Menurut gue benar nih. Ya kan? Menurut advokat itu benar. Cuman bagaimana dengan etikanya? Baik nggak untuk orang lain? Benar nggak untuk orang lain? Ada nggak hak orang yang dilanggar? Karena kita sebagai masyarakat di dunia di negara hukum ini harus bisa memaknai bahwa kita memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang semua yang ada di Indonesia ini, peraturan pemerintah pelaksana lainnya. Tapi hak kita itu sebenarnya dibatasi juga dengan hak-hak orang lain gitu, ya, dengan hak-hak orang lain. Sehingga pada saat kita melaksanakan hak kita, jangan sampai kita juga melanggar hak dari orang lain. Nah, bagaimana sih filternya sebenarnya? Apakah ya memang perlu ada etika itu. Cuman kalau misalnya etika, sebenarnya filter yang pertama itu ada di diri advokat itu sendiri. Bagaimana dia itu harus berbicara dulu dong sama hati nuraninya gitu. Bagaimana kalau misalnya suatu yang akan dia lakukan itu benar atau salah sih, ya, baik atau buruk sih, bertanggung jawabkah itu. Nah, kalau misalnya semua advokat itu sudah bisa melakukan itu, maka nggak sulit ya untuk masyarakat memberikan penilaian yang top. Ini adalah profesi yang official legal. Yang sangat saya sayangkan sekali lagi itu belum dijalankan oleh seluruh advokat yang ada. Masih ada oknum-oknumnya ya, yang kelihatannya eh, ya pokoknya gue mau lakukan ini deh, ini yang paling benar buat gue. Nah, itu yang sangat disayangkan. Bang, kita bicara hak istimewa atau privilege, yaitu imunitas. Nah, kalau menurut Abang, imunitas itu kan disandang oleh seorang advokat ketika dia bertugas, kan. Apa eh, menurut Abang imunitas itu apa sih dan batasannya itu apa? Dan apakah ada aturan baku yang mengatur tentang itu? Oke, imunitas ya. Imunitas seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Saya rasa nggak ada yang absolut ya, Rizka ya. Artinya eh, ya sesuatu yang absolut juga pasti belum tentu berdampak baik ya. Makanya dalam praktek memang itu ada di pasal 16 ya, pasal 16 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa advokat itu ya tidak dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya Dalam menjalankan tugas, seperti itu. dengan itikat baik, dengan itikat baik di dalam maupun di luar pengadilan. Memang awalnya dia hanya di dalam pengadilan saja, tapi ada putusan MK tahun 2013 yang menyatakan bahwa memang eh, di luar pengadilan pun advokat itu menjadi imun ya. Cuman ada filternya lagi tuh dengan itikat baik ya. Jadi itu yang saya bilang, ternyata dalam pelaksanaannya itu nggak absolut karena pasca undang-undang advokat pun kita masih melihat teman-teman advokat kita yang dikenakan sanksi pidana ya, dan ya perkara-perkara sepele lah, perkara-perkara sepele ya. Contoh yang pernah kita tangani waktu itu adalah kaitannya dengan pidana terhadap penggunaan dokumen palsu di dalam pengadilan ya. Masuk, orang masuk dalam proses hukum menjadi ditetapkan sebagai tersangka, dalam kemudian di persidangan menjadi terdakwa, dan kemudian dipidana
walaupun akhirnya dia bebas. Cuman ada proses hukum yang sudah berjalan di situ. Itu yang kami tangani langsung dari Asosiasi Advokat Indonesia pada waktu itu terhadap anggota kita yang sedang terkena masalah. Jadi apakah itu menjadi sesuatu yang absolut? Saya rasa enggak. Tapi itu baik atau enggak? Saya rasa baik juga. Nah, jadi setiap advokat itu jangan sampai dia eh ya ya saya ambil contoh ekstrimnya deh ya. Katakanlah kita menyerap atau membaca undang-undang itu ya secara normatif bahwa di dalam maupun di luar pengadilan dalam menjalankan tugasnya dia tidak bisa dikenakan sanksi, ya. Terus dia melakukan pemalsuan dokumen, Hmm. ya. Atau yang lebih ekstrim lagi dalam persidangan dia tiba-tiba memukul jaksa atau Contempt of court. iya atau lebih tapi kan di dalam persidangan undang-undang advokat menjamin kok dia boleh kok. Atau dalam dalam persidangan tiba-tiba dia menembak dia punya pistol, menembakkan pistolnya ke atas. Apakah itu eh, kembali lagi filter etikat dia baik? Nah, nanti ditanya, kenapa kamu nembak itu? Etikat saya baik, supaya penonton jadi tenang. Ditembakkan pistolnya. Nah, itu kan yang menjadi, jadi semuanya itu menurut saya ya secara pribadi nggak boleh ada yang absolut. Kekuasaan itu atau hak itu nggak boleh ada yang absolut. Dan itu menjadi check and balance terhadap advokat itu sendiri. Karena apa yang kita cita-citakan itu kalau kita bicara hukum sebenarnya kan keadilan, keadilan. Tapi keadilan itu kadang-kadang nggak bisa kita 100% balance. Pasti ada politiknya juga, pasti ada kepentingannya juga. Ya, kalau misalnya kita bicara undang-undang perburuhan deh yang paling gampang ya, ada pengusaha, ada buruh. Kapan kita bisa mendapatkan balance-nya? Pasti semua demo ada. Pengusaha pengen apa? Pengen bisa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Buruh pengen apa? Buruh pengen kesejahteraan. Di mana titik balance-nya? Itu yang sebenarnya eh, harus dijaga oleh hukum itu sendiri. Nah, demikian juga dengan profesi advokat itu. Kita itu harus menciptakan balance. Dan satu ya, Rizka ya, kita itu advokat bukan semata-mata melakukan pembelaan terhadap perbuatan dari si klien itu. Bukan, bukan itu. Kalau misalnya itu, siapa juga bisa, bener kan? Ya, misalnya ada seorang melakukan pembunuhan, saya bela dia tidak melakukan, dia tidak melakukan. Advokat bukan itu. Advokat itu memastikan bahwa seorang itu dapat memperoleh haknya dalam setiap proses. Karena kalau kita bicara penegakan hukum, misalnya ya, hukum pidana ya, itu kalau apa kitab undang-undang hukum acara pidana itu bukan ngomongin bagaimana cara menghukum orang. Ya iya, satu sisi iya, cuman penekanannya adalah bagaimana seorang itu bisa memperoleh haknya. Hak apa saja sih yang orang dalam kesakitan ini? Karena kita bicara hak asasi manusia yang sudah direnggut, sedang akan direnggut hak asasi manusia. Misalnya seorang melakukan pembunuhan, ya, nanti advokat ini membela dia nggak salah kok ngebunuhnya. Enggak, dia hanya memastikan bahwa misalnya nih dalam proses penyidikan dia tidak ditekan. Jadi pengungkapan fakta itu maksimal. Jadi bukan sama sekali perbuatannya, tapi bagaimana kita bisa memastikan dia memperoleh hak-haknya. Dia ditahan. Apakah dia bisa ditahan seumur hidup tanpa putusan pengadilan? Ada batasannya. Di penyidik 20-40 hari. 20 hari pertama bisa diperpanjang 40. Demikian di kejaksaan juga bisa ditahan. Tapi ada juga batasannya. Nah, makanya dari situ advokat itu memastikan bahwa proses hukum itu dilakukan dengan benar dan pembuktian bisa dilakukan oleh si terdakwa ini secara maksimal. Jadi bukan perbuatannya. Jadi kalau misalnya saya bisa mengibaratkan, ini posisi dari seorang penegak hukum, hakim, dan jaksa. Ini seorang terdakwa. Jauh sekali. Dia nggak ngerti hukum. Dia bisa disetir sama hakim. Hakim bisa bilang, atau jaksa bisa, kamu bersalah ya. Jadi ya, karena tekanannya ya, manggut-manggut. Nah, kita memastikan bahwa menyamakan aja sebenarnya. Advokat itu tugasnya cuma menyamakan posisi aja. Sehingga pembuktian itu dapat diperoleh atau proses yang adil itu dapat diperoleh sehingga putusan itu dapat menjadi suatu putusan yang seadil-adilnya. Jadi kembali lagi perbuatannya ya dia yang tanggung, bukan advokat itu yang tanggung. Dan saya harus ingatkan lagi kepada masyarakat bahwa we are
not who we represent. Sekarang banyak sekali diidentikan ya, kalau misalnya advokat itu membela koruptor. Jadi ada stigma bahwa ya, dia koruptor juga gitu. Advokat membela teroris, teroris juga. Advokat membela pembunuh, dia pembunuh juga. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Kita cuma ada di situ mendampingi dia, ya, sehingga dia dapat memperoleh proses hukum yang benar untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya. Ya nggak apa-apa kalau klien advokat itu tiba-tiba nanti ujungnya adalah dihukum, nggak apa-apa. Karena itu adalah suatu konsekuensi dari perbuatannya. Bang, aku mau bicara imunitas tadi. Itu aku mau seret ke fenomena yang terjadi nih sekarang. Abang tahu sendiri teman-teman abang kayak gimana sekarang, ada yang teriak-teriak di pengadilan, terus ada yang memaki-maki sesama penegak hukum, ya kan? Terus ada juga yang ribut di media sosial atau apa, dan itu bukan, menurut saya bukan mencerminkan seorang officium nobile, karena advokat harus menjaga perilakunya juga kan, karena menyandang profesi yang terhormat. Menurut abang, ini fenomena apa sih? Ini dibentuk apa nih? Eh, Keadaan ini membentuk banyak, melahirkan banyak oportunis, atau kalau menurut abang apa? Iya, kalau terkait dengan fenomena yang tadi Rizka bilang ya, saya sih melihatnya itu sebuah keputusasaan ya. Itu saya. Ini saya coba melihatnya dari sisi yang apa, yang positif ya. Hmm. Artinya eh, keputusasaan itu yang paling apa namanya, yang paling yang paling ya yang paling baik lah yang bisa saya sampaikan. Artinya rekan-rekan advokat ini berteriak-teriak di pengadilan, terus dia apa berteriak-teriak juga di sosmed dengan jempolnya gitu kan. Eh, Mungkin dia merasa sudah nggak ada jalan lagi untuk saya mendapatkan keadilan itu, ya. Tapi apakah itu baik? Ya, kembali lagi seperti yang saya bilang di awal, ini dia memiliki hak untuk itu. Dia memiliki hak. Tapi apakah itu sesuai dengan etika? Kembali lagi dia harus bertanya sama hati nuraninya dulu. Benar nggak sih ini gue dengan melakukan ini? Misalnya ya, contoh ya, eh, ada seorang advokat gitu ya, dia bisa bicara di muka persidangan, terus dia mengancam hakim. Ya, saya bisa laporkan Anda loh ke ke apa namanya, ke Komisi komisi yudisial misalnya, atau badan pengawas kehakiman. Nah, itu hak dia. Hmm. Memang ada haknya dia. Nah, apakah pada saat dia menyampaikan itu salah apa benar? Sekarang saya tanya dulu, punya hak nggak dia untuk melaporkan seorang hakim? Punya. Kenapa enggak? Kalau misalnya hakimnya salah, dilaporkan. Nah, pada saat dia mengucapkan itu, ya kita harus lihat niatnya dia apa gitu. Nah, kalau niatnya untuk menjatuhkan moral hakim itu, untuk memperoleh suatu persidangan yang memihak pada dirinya, ya bukan itu. Nggak boleh, nggak boleh. Dan itu semua bisa dinilai dengan bagaimana cara dia menyampaikannya. Karena apa? Karena seorang advokat itu, kalau kita mencita-citakan ya, dikatakan sebagai profesi yang officium nobile, cuman kita berlaku seperti preman, yang nggak ada gunanya. Nah, sekarang kenapa nggak advokat itu langsung aja melaporkan ke KAI? Selesai juga masalah, nggak ada perdebatan di situ, di ke dalam bawah sih. ya, atau ke bawah, selesai juga, nggak ada. Itulah proses-proses yang sudah disepakati berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi kembali lagi ke tujuannya. Dan itu sangat mudah untuk kita nilai gitu ya. Dan yang menilai bukan advokat itu sendiri, tapi pihak lain. Ya paling simpel lah sekarang kan apa namanya, medsos udah jalan sangat baik sekali. Semua orang bisa melihat langsung sebuah persidangan gitu ya. Baik itu dari media resmi online maupun yang colongan-colongan, kadang-kadang suka ada yang merekam-rekam itu terus toto diupload. Nah, itu menjadi salah satu sarana filter juga buat advokat untuk bertindak. Ya, udah bukan zamannya lagi. Lu bisa bertindak seperti ini, terus lu tiba-tiba teriak-teriak, enggak melakukan itu untuk mencapai suatu opini publik. Sekarang opini publik sudah sangat apa namanya objektif sekali, karena itu sudah bukan
ciptaan dari advokat itu. Jadi yang netral-netral itu udah banyak gitu. Nah, jadi kembali lagi, ya boleh nggak misalnya katakanlah seorang advokat nih dalam menjalankan tugasnya tiba-tiba dia menyerang eh, Profesi lain. penegak hukum lain ya dengan membeberkan ini menyatakan itu, kembali lagi ada hak-hak dari penegak hukum lain itu juga yang bisa dilanggar dengan perbuatan itu. Hmm. Misalnya pada saat kita bicara eh, misalnya pejabat ini tuh polisi X ini dia sudah menerima suap apa segala macam, dia mempersulit saya apa segala macam, dikatakan di forum umum. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa sih? Benar apa enggak sih yang dilakukan itu? Ada kok proses-prosesnya yang bisa dilakukan oleh advokat tersebut. Misalnya kita komplain terhadap polisi, ada kok pengawas penyidik, ya, ada kok propam, ada, semua ada. Ada juga Kompolnas, kita bisa bicara di situ, kita bisa melakukan gugatan. Nah, makanya saya kembali lagi bilang, sebenarnya teman-teman ini sudah desperate, sudah putus asa gitu. Nah, tapi apakah itu bisa dibenarkan? Ya saya nggak bisa menyatakan 100% benar, nggak bisa. Karena apa? Karena udah ada kok. Dan kita sebagai advokat patut diduga mengetahui hukumnya. Orang itu ya that's our playground kok. Hukum itu. Tapi emang menggunakan istilah patut diduga mengetahui hukum. Kan advokat udah pasti tahu hukum. Itu kan kembali lagi harapannya. Dan kadang ya banyak juga sekarang kan organisasi profesi udah bertaburan nih Hmm. di mana-mana. Dan nggak sedikit juga advokat itu yang tahu-tahu, "Oh, gue udah pensiun nih, ngapain ya jadi advokat ah? Ada Nah, temen gue mana ya? Oh gue masuk mana ya? Pradi susah nih misalnya, atau AI susah nih. yang gampang aja deh gitu. Yang pasti-pasti aja deh. Telepon temannya, bos, gue mau jadi advokat nih, bisa nggak? Oke, datang aja, kirim KTP. Besok gue kirim kartu advokat lo. Selesai. Patut diduga mengetahui hukum. Apakah orang itu yang menjadi advokat melalui proses itu bisa mengetahui cara mengajukan katakanlah pra peradilan, bisa mengetahui bagaimana mekanisme pengaduan di Bawas misalnya, bisa mengetahui bagaimana eh, bisa melakukan gelar perkara nih kalau misalnya kita nggak suka dengan penyidik dengan menyurati misalnya apa namanya wasidik, pengawas penyidik belum tentu. Nah, artinya mungkin juga itu adalah tanggung, ya bukan mungkin, itu adalah tanggung jawab kita bersama kalau kita memang mau dianggap sebagai profesi yang mulia. Jadi organisasi profesi yang banyak ini juga tidak menguntungkan bagi profesi advokat itu sendiri, Tidak menguntungkan. tidak menguntungkan. Ya, bagaimana? Ya kita itu kembali lagi masalah balancing ya, Rizka ya. Balancing artinya kalau misalnya kita bicara eh, kebebasan berserikat dan berkumpul, Hmm. ya boleh-boleh aja. Tapi bukan begitu caranya juga. Ya cuman harus harus kembali lagi ke cita-cita awal kita, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi officium nobile. Jangan lo kasih kartu advokat sama orang yang nggak ngerti hukum, orang yang serampangan, orang yang bisa nanti pada akhirnya merendahkan profesi kita sendiri gitu. Eh, yang terakhir itu menarik karena organisasi advokat yang Abang bilang bertaburan tadi, kita juga tahu sekarang udah mungkin 108 kali Bang. Kita nggak dengan standar rekrutmen yang nggak jelas. Nah, etika itu kan diajarkan di PKPA. Kalau kita AI di PPA ya. Tapi menurut survei ada beberapa organisasi advokat yang tidak mengajarkan atau tidak menjadikan etika itu menjadi satu mata kuliah atau udah hilang itu. Jadi cuman bagaimana cara melakukan apa gugatan apa cuman gitu doang. Tapi etika itu udah nggak diajarkan lagi. Kalau menurut Abang, apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan profesi ini? Penegakan etika itu nomor satu. Penegakannya ya. Hukumnya dulu sudah ada misalnya. Dan itu harus disampaikan di tahap dini pada saat pendidikan advokat. Jadi setiap organisasi advokat itu harus menyampaikan itu secara dini pada saat pendidikan eh, dilakukan, Hmm. ya. Dan juga sebenarnya
harus ada apa namanya, refreshment ya. Refreshment. Refreshment artinya diingatkan lagi. Jadi etika profesi itu juga disampaikan lagi dalam bentuk seminar misalnya, atau dalam fokus discussion group terhadap advokat-advokat muda atau advokat-advokat senior secara online maupun secara apa, tatap muka langsung, sehingga kembali diingatkan, diingatkan, diingatkan gitu loh. Nah, kalau misalnya itu tidak dilakukan oleh organisasi advokat, ya, saya sangat menyayangkan itu karena kita ini bukan cuma nyari anggota, loh, ya. Kita nggak perlu katakanlah 1 juta anggota, tapi ada 100.000 di situ yang katakanlah nggak bener gitu. Menurut Abang, dengan fenomena seperti itu, kita masih relevan nggak sih membicarakan masalah integritas? Relevan, relevan. Karena begini, mungkin saya tambahkan ya, kalau lu mau jadi kaya, lu harus jadi advokat yang pinter, Yang pintar. yang pinter. Nah, kenapa saya bilang pinter? Orang kaya udah pasti pinter. Orang pinter belum tentu kaya. Bener nggak? Orang pinter, ya. Ini agak susah nih ya. Saya ulangin ya, orang orang kaya itu udah pasti pinter. Ya. Makanya saya bilang, kalau lu mau kaya, lu harus jadi advokat yang pinter. Advokat yang pinter itu the whole package. The whole package artinya apa? Harus tahu how, bagaimana hukumnya, terus bagaimana mengaplikasikannya, dan bagaimana menjaga integritasnya. Karena kalau misalnya kita udah ada semua, nggak ada klien yang nggak pengen memakai jasa Anda gitu sebagai advokat. Ya, sekarang kalau misalnya kita bicara eh, bener nggak sih advokat-advokat yang kaya itu pinter? Banyak kok contohnya, ya. Misalnya nih, salah satu advokat senior, eh, siapa sih yang kaya di sini? Hotman Paris lah katakan. Dia kaya, dan saya bisa jamin dia pinter, gitu loh. Karena apa? Karena untuk mendapatkan klien atau menggerakkan hati klien untuk menandatangani surat kuasa itu banyak sekali yang harus dia pertimbangkan gitu loh. Nah, salah satu pertimbangannya adalah apakah lawyer saya ini berintegritas atau enggak? Apakah dengan saya hire lawyer saya ini akan menempatkan saya di posisi yang lebih baik atau menempatkan posisi saya lebih sulit? Misalnya, seorang advokat yang terkenal apa namanya eh, suka teriak-teriak memaki-maki hakim dan jaksa, ya. Perkaranya adalah perkara pidana misalnya. Itu masalah subjektivitas, 100% subjektivitas, ya. 100% dalam menentukan besarnya eh, tuntutan, ya. Dalam menetapkan eh, 100%, ya memang ada sisi sisi objektivitasnya juga. Cuma pada saat kita bicara subjektivitas itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Terus kalau misalnya klien kita sudah tampil baik, dia sudah merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan, dia siap menerima ininya dengan harapan nanti hukuman yang seringan-ringannya. Advokatnya teriak-teriak, Majelis Hakim yang mulia, Anda itu goblok misal. Enggak, orang ini enggak bersalah. Apakah dia menempatkan dirinya pada 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 standar officium nobile, dan apakah itu akan menempatkan kliennya di posisi yang lebih baik? Saya rasa enggak. Saya rasa enggak. Jadi terus sekali dia dapat fee besar, tapi orang melihat gitu loh. Siapa yang mau pakai jasa dia lagi? Hmm. Orang berpikir, loh, gue kan saya hire lawyer kan supaya menempatkan posisi gue di tempat yang lebih baik. Tapi ini dia malah menjerumuskan kliennya. Nah, itu yang berbahaya sekali. Jadi, kalau misalnya Anda menjadi seorang advokat hanya untuk menjadi kaya, ya pintar aja dulu. Tapi akhir-akhir Pintar aja ini, dulu, nanti itu mengikuti. akhir-akhir ini yang gitu laku loh, Bang. Iya, cuman sampai kapan? Sampai kapan? Saya bilang kan tadi pasti ada pasarnya juga. Hmm. Tapi kan pasarnya kan terbatas. Ya. Karena pada umumnya ada loh orang yang gini ya, harus kayak orang yang memang mau berantem. Wah, cocok dengan lawyer-lawyer yang seperti itu. Cuman kan kita kan bukan bicara menang kalah, kita kan bicara balance, ya.
mungkin dari tadi yang saya referensikan itu perkara-perkara pidana ya, sehingga sangat mudah gitu loh untuk melihat. Tapi kalau di perkara-perkara perdata, si A lawan si B, suatu perusahaan lawan perusahaan katakanlah, ya memang lawyernya itu akan menjadi corong yang paling terdepan atau yang di depan, kemampuannya sangat dibutuhkan sekali gitu loh. Baik itu negotiation skill-nya maupun penyampaian pendapatnya, atau social skill yang lainnya itu sangat sangat penting sekali. Nah, makanya kalau misalnya di level-level tertentu ya pasarnya juga ada, cuman pasar globalnya gitu ya, yang secara masyarakat Indonesia lah ya, sebenarnya bukan ke situ arahnya gitu. Atau yang dicita-citakan oleh masyarakat pencari keadilan itu sebenarnya ya balance-nya itu. Makanya kita punya negara hukum, makanya kita punya undang-undang untuk mencapai balance-nya itu. Saya bilang sekali lagi Kak, ada pasarnya ada. Pasarnya Cuman ada ya. cuman sampai sampai seberapa banyak sih yang Dan bisa seperti itu? pastinya meninggalkan bekas ya. Ya nggak sedikit loh. Artinya advokat-advokat itu yang pada akhirnya dalam dalam menjalankan tugasnya dia mendapatkan uang dari kliennya. Cuman meninggalkan luka, kliennya juga jadi bersungut-sungut. Dan dia akan bilang nanti ke Yang orang-orang, lain. karena kan satu satu kata-kata buruk saja tentang satu advokat itu sudah bisa mengurungkan niat seorang itu untuk memberikan kuasanya, ya. Ya, kalau misalnya satu orang, ah nggak apa-apa lah, dia nggak ada yang benar. Sekarang udah ada sosmed loh, udah ada sosmed loh. Bagus, bagus. Jadi kita semua berhati-hati dalam bertindak. Nah, kalau misalnya dia memunculkan itu di sosmed, terus nanti orang pada dengar, pada saat seorang pencari keadilan sedang mencari advokat, dia lihat itu nggak jadi, nggak bakal mau, nggak bakal mau. Ya. Cuman saya nggak bisa mengatakan 100% seperti itu karena saya kembali lagi bilang ada pasarnya juga. Tapi ada juga pasar advokat, klien yang mencari advokat yang berintegritas, yang mau melakukan ini by the rules. Yang nggak sedikit kok klien saya yang saya harus tanda tangan anti bribery and corruption misalnya, dalam menjalankan tugasnya. Bisa kalah dong, bisa, bisa. Bisa menang nggak? Bisa juga kalau kita nggak pakai korupsi. Bisa juga kalau kita nggak pakai nyogok gitu. Nah, artinya ya masing-masing ada pasarnya sendiri. Dan saya yakin kalau untuk mencapai satu officium nobile, ya advokat itu harus menjadi advokat yang baik dalam bertindak, ya, yang benar dalam bertindak dan bertanggung jawab. Dan kalau lu mau kaya, pinter gitu ya. Pintar. Bang, advokat kan memiliki peran dari masa ke masa nih. Jadi dari zaman dulu itu ada Cicero, terus maju ke zaman Indonesia, Hindia Belanda itu advokat juga. Termasuk 17 Agustus kemerdekaan juga itu dikonsep oleh advokat juga. Nah, kalau menurut Abang di era sekarang eh, apa peran advokat selain membuat keributan? Advokat itu ya, dia harus yang paling gampang ya, yang paling gampang itu harus berperan serta aktif, objektif, jujur dalam proses penegakan hukum dan profesional, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita melakukan itu, ya, maka otomatis keadilan itu bisa dicapai oleh masyarakat. Itu yang pertama. Jadi dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kedua, kita juga harus turut serta dalam produk apa pembuatan produk-produk hukum, ya seperti undang-undang. Itu yang utama tuh undang-undang. Di mana advokat ini kan memiliki apa namanya spesialisasi di berbagai macam bidang ya. Ada yang misalnya di kepailitan, ada yang misalnya di hukum pidana, ada juga misalnya di bidang perikanan atau pelayaran gitu ya. Nah makanya nggak sedikit memang peran serta yang sudah berjalan ini yang saya ketahui ya, advokat itu dilibatkan di dalam proses pembuatan undang-undang itu sendiri. Sehingga undang-undang itu dapat diciptakan dengan juga eh, mendapatkan masukan dari profesional di bidang itu. Ya, jadi nggak hanya hanya cuman pelaku usahanya saja nanti yang diinterview. Nah, itu juga sangat penting karena advokat juga
eh, yang saya bilang tadi ya sudah dilibatkan dan harus dilibatkan lebih jauh lagi gitu. Misalnya di dalam undang-undang eh, apa RUU KUHP itu bertaburan advokat itu. Ya, selain selain katakanlah eh, seorang profesor, seorang doktor di ilmu hukum yang dilibatkan, advokat juga dilibatkan di situ karena mereka lah yang nanti tahu sebenarnya proses-prosesnya secara praktek gitu, dan apa nanti sebetulnya yang diperlukan oleh negara kita. Dan kehadiran seorang advokat itu dirasakan ketika advokat itu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, itu mungkin Abang bisa cerita sedikit tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma karena setahu saya Abang, kantor law firm Abang dan juga DPC AI Jakarta Pusat itu 90% pro bono, 10% ada daging gitu untuk membiayai pro bono. Itu mungkin Hmm. Abang bisa cerita sedikit. Nah, kalau kita sebenarnya 100% pro bono Oh, 100% pro bono. dan 100% komersil. Oh, gitu. Jadi, jadi gimana tuh ngebagi? Iya, iya. Tapi secara prinsip memang pro bono itu bukan bukan apa namanya, bukan main-main ya, Rizka, ya. Karena eh, pro bono itu diamanatkan oleh undang-undang juga, oleh kode etik juga, bahwa seorang advokat itu harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, tapi dia nggak boleh memperlakukan perkara yang berbayar dengan perkara yang pro bono itu secara berbeda. Jadi effort yang dilakukan oleh advokat itu dalam melakukan bantuan hukum berbayar, katakanlah dengan klien yang berbayar atau dengan klien yang pro bono harus sama gitu ya. Pemikirannya harus sama, beratnya harus sama, waktunya juga apa namanya harus diberikan yang cukup ya untuk melakukan pembelaan di pro bono itu. Jadi kenapa sih kita Jakpus misalnya ya atau kantor hukum saya memberikan bantuan hukum secara pro bono? Saya yakin teman-teman juga banyak ya, dan kami melakukan posting atau memviralkan sebuah eh, kasus pro bono yang kami tangani. Tujuannya itu bukan untuk membesarkan diri kami sebenarnya, ya. Tapi apa? Untuk mengingatkan, ya, menjadikan kami ini cermin gitu loh buat teman-teman advokat lainnya yang mungkin lagi kelupaan, Kelupaan ya. kelupaan. Iya ya, ternyata perlu juga nih, baik juga nih. Karena saya yakin setiap advokat itu eh, jiwanya adalah membantu. Karena tujuan advokat itu ya ngebantu aja. Apa sih yang dilakukan oleh advokat? Ngebantu orang yang lagi ada masalah kan? Ya, yang lagi ada masalah. Kita beda sama misalnya travel agent. Travel agent ketemunya orang lagi pada senang-senang, lagi mau ngabisin duit, ya kan? Lagi mau tamasya, lagi mau keluar negeri apa. Kalau kita lagi terpuruk. Nah, jadi kenapa sih melakukan itu ya karena memang jiwa dari teman-teman advokat ini yang membantu sebenarnya. Nah, lebih jauh lagi, kalau misalnya kita bicara masalah pro bono, kenapa kami mau melakukan? Karena kami sudah menerima. Karena seorang itu tidak bisa memberikan sesuatu yang belum pernah dia miliki. Jadi saya ini menjadi advokat sudah menerima dari masyarakat, ya. Ya, saya memiliki pakaian ini juga dari masyarakat, dari upah saya melakukan pekerjaan saya. Terus kenapa saya nggak bisa memberi untuk masyarakat lagi? Jadi bukan dan kita juga punya agama, kita punya Tuhan. Tuhan juga sudah memberikan sesuatu kepada saya Yang banyak lagi. dan banyak sekali berkat-berkat yang ada sehingga itulah yang kita salurkan. Jadi bukan bukan berarti kita memberi seakan-akan sesuatu yang apa namanya, yang hebat. Enggak, itu semua titipan yang sudah diberikan kepada saya berikan. Banyak pembelaan-pembelaan secara pro bono kami lakukan bagi Dan masyarakat Abang yang all out berhak. ya. Sampai kalau ke Medan pun oh, semua Abang yang tanggung kan, yang kasus potong jari. Iya, iya, memang mau nggak mau ya, mau nggak mau. Memang ada juga keterbatasannya. Makanya kalau misalnya semakin banyak advokat yang melakukan itu, Kan baik. masyarakat juga akan menilai lebih baik lagi. Dan nggak akan sulit mereka itu juga untuk mengeluarkan uang untuk itu kan. Misalnya kita melakukan apa banyaklah PBH, bantuan hukum gitu ya, yang lebih profesional lagi daripada saya atau pos bakum yang ada.
banyak kok di AI juga ada beberapa pos vakum yang berjalan, itu mereka juga mendapatkan sumbangan dan orang itu akan memberikan aja secara secara ringan gitu loh. Kalau misalnya memang mereka bisa meyakinkan bahwa ini dilakukan dengan benar oleh profesional yang memiliki integritas. Harapan Abang untuk profesi yang Abang sandang sekarang apa? Ya, eh, bertaburan organisasi profesi yang sudah terjadi ya. Cuman memang proses rekrutmen itu harus kita percayakan sepenuhnya kepada teman-teman yang memimpin menjadi pucuk pimpinan dari organisasi profesi. Jangan mempermudah hanya demi memperoleh anggota, karena masyarakat akan menjadi korbannya nanti. Udah banyak advokat-advokat yang tiba-tiba menjadi advokat, tiba-tiba viral, tiba-tiba menjadi gunjingan gitu loh. Sehingga merugikan kami advokat yang sedang berusaha untuk melakukan yang benar, melakukan sesuai dengan koridor yang ada. Yang kedua, saya sangat berharap eh, untuk menghadapi kutu loncat ini, advokat dipecat di sini, pindah organisasi sini, pecat di sini, pindah ke sini, ya, dia masih bisa menjalankan profesinya, itu juga akan menghalangi advokat ini mencapai officium nobile. Jadi penegakan kode etik itu harus seragam. Jadi seseorang yang ada standar-standar kode etik yang sama, nggak apa-apa organisasinya berbeda, tapi kode etiknya harus satu. Kode etik harus satu, seorang yang sudah dipecat dalam satu organisasi atau mendapatkan sanksi, itu tidak bisa pindah ke organisasi yang lainnya dan harus ada pendataan khusus. Karena kalau misalnya kita bicara undang-undang advokat, memang single bar. Cuman pada prakteknya kita lihat sendiri kan, berjalan kok organisasi profesi yang baru-baru ini gitu loh. Nah, saya nggak bisa bilang yang baru pun tidak berintegritas ya. Mungkin ada juga teman-teman yang baru yang berintegritas. Nah, cuman harapan saya supaya kita memiliki satu unifikasi terhadap kode etiknya itu sendiri, sehingga kalau misalnya ada masyarakat yang benar-benar sudah dirugikan dan itu sebuah perbuatan yang berat, orang itu nggak bisa jadi advokat lagi, Hmm. atau nanti ada prosesnya sampai dia bisa menjadi seorang advokat lagi. Saya rasa sih itu, Kak. Jadi etika profesi itu harus seragam dan rekrutmen juga Iya, eh, harus hati-hati, serius, harus serius ya, serius. harus hati-hati juga di yang dilakukan oleh organisasi. Oke, terima kasih ya Bangku. Siap. Semoga sehat. Mau dilantik jadi sekjen ya? Wakil sekjen. Wakil saja. Wakil sekjen. Oke, terima kasih. Ya, thank you. Sampai ketemu. Bye.